Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, saya di sini akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya dari Universitas Jambi dengan nama Stefanus Edi Pratama, NIM C1B020028, kelas manajemen R003, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah akuntansi biaya. Dosen mengampu Juliusman SEM SIAK. Oke, next. Oke, saya di sini akan memperjelaskan dengan apa itu akuntansi biaya. Ini pengertian singkatnya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, serta penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu. Oke, saya jelaskan seperti dulu. Sepertinya akuntansi biaya ini merupakan salah satu bidang yang diperuntukkan bagi proses pelacakan dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi tersebut dalam proses penghasilan barang atau jasa. Ini pengertian sedikit tentang akuntansi biaya. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu dengan penggolongan biaya. Oke, dalam penggolongan biaya tersebut itu ada dua pembagian dalam berdasarkan jangka waktu dan manfaatnya. Yang pertama itu pengeluaran modal atau capital expenditures. Ini dengan pengertian pengeluaran modal adalah pengeluaran biaya yang mempunyai manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Nah, di sini pengertian kalau saya diperjelas pada saat terjadinya pengeluaran ini dikapitalisasi ke dalam harga perolehnya langsung aktiva dan diperlukan sebagai biaya pada periode akuntansi yang menikmatinya. Nah, yang kedua yaitu pengeluaran pendapatan. Nah, yang pengeluaran pendapatan ini adalah pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi di mana pengeluaran terjadi. Nah, umumnya pada saat terjadinya pengeluaran tersebut langsung diperlakukan ke dalam biaya. Nah, itu yang pertama. Oke, lanjut yang tema yang kedua yaitu perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Ini adalah tabel rincian saya. Itu perbedaannya. Yang pertama dalam jenis pelaporan. Akuntansi keuangan itu pelaporan akuntansi keuangan memberikan hasil dari keseluruhan bisnis. Kalau yang akuntansi manajemen lebih sering memberikan laporan lebih rinci seperti laba berdasarkan produk, pelanggan dan wilayah geografis. Yang kedua adalah efisiensi. Akuntansi keuangan itu akan melaporkan tentang profitabilitasnya. Yang kedua dalam akuntansi manajemen itu akuntansi manajemen melaporkan secara pasifik penyebab masalah yang terjadi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu informasi yang terbukti. Nah, dalam akuntansi keuangan itu akan menyimpan satu catatan dengan cukup jelas dan lengkap karena diperlukan untuk pembuktian bahwa laporan keuangan benar adanya. Kalau yang akuntansi manajemen sering berkaitan dengan perkiraan estimasi bukan fakta yang terbukti dan dapat diverifikasi. Oke, yang
3, yaitu akuntansi keuangan, berorientasi pada pembuatan laporan keuangan yang didistribusikan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Itu yang keuangan. Yang ketiga, yang ke akuntansi manajemen, itu lebih mementingkan laporan operasional tersebut. Oke, yang ketiga adalah standar. Oke, akuntansi keuangan harus memenuhi sebagian standar akuntansi. Nah, yang akuntansi manajemen tidak harus mematuhi standar apapun ketika mengumpulkan informasi untuk konsumsi eksternal. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu pentingnya informasi biaya. Pengertian singkat, mengapa akuntansi biaya itu penting? Karena akuntansi biaya dianggap penting karena dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam perusahaan agar setiap peristiwa yang terjadi dalam perusahaan dapat diterima oleh pihak manajemen sehingga dapat membantu dalam memberikan pertanggungjawaban atas keuangan perusahaan. Nah, kalau saya perjelas sedikit, akuntansi biaya ini adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam monitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Itu pengertian sedikit dalam pentingnya mengapa informasi biaya itu penting. Yang keempat, itu cara penggolongan biaya. Oke, ini cara penggolongan biaya. Yang pertama yaitu penggolongan biaya menurut objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya yang terdiri dari yang pertama yaitu biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead. Nah, yang kedua ini penggolongan biaya menurut fungsi pada dalam pokok dalam perusahaan. Yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya pemasaran, yang ketiga biaya administrasi dan umum. Ini yang ketiga yaitu penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. Yang pertama yaitu biaya langsung, yang kedua itu biaya tidak langsung, yang ketiga ada kesalahan sedikit, itu adalah biaya tidak langsung. Oke, yang keempat adalah penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungan dalam perubahan volume aktivitas. Yang pertama yaitu biaya variabel, yang kedua biaya semi variabel, yang ketiga biaya semi fixed. Yang kelima yaitu penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Yang pertama pengeluaran modal, yang kedua pengeluaran pendapatan. Oke, saya perjelas sedikit. Ini gambaran penggolongan biaya. Oke, saya perjelas sedikit. Ini berdasarkan fungsi pokok perusahaan, yang kedua adalah berdasarkan perilaku biaya. Oke, yang pertama adalah biaya. Biaya di sini bertambah menjadi dua, yaitu biaya produksi, di mana biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Dan ini yang biaya non produksi. Kalau biaya non produksi atau biaya yang terjadi untuk mengolah suatu barang tetapi tidak siap untuk dijual belikan, tetapi siap tidak saya ulangi, maaf ada keliruan sedikit. Kalau biaya non produksi yaitu biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku tetapi belum bisa terjadinya siap untuk dijual belikan. Oke, ini dicabang menjadi 3. Untuk biaya produksi itu ada biaya bahan baku. Yang kedua itu biaya
TK langsung. Yang ketiga itu biaya overhead pribadi. Yang biaya non produksi ini adalah biaya pemasaran. Dan ada lagi biaya administrasi umum. Kalau saya berjelas satu-satu, dalam biaya administrasi umum ini adalah merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dalam pemasaran produk. Nah, untuk biaya pemasaran ini adalah merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Nah, itu untuk presentasi ini. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan laporan rugi laba perusahaan manufaktur dan laporan rugi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu perusahaan dagang, pengorbanan sumber ekonomi yang disajikan dalam laporan rugi laba dikelompokkan ke dalam 3 golongan. Yang pertama itu yaitu harga pokok penjualan, yaitu pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dengan dari dagang dari perusahaan lain. Nah, itu dalam pengertian dari harga pokok penjualan. Yang kedua yaitu biaya pemasaran, itu yaitu pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran barang dengan dagangan. Yang ketiga yaitu biaya administrasi dan umum. Ini pengertiannya adalah dalam pengorbanan sumber ekonomi itu untuk kegiatan selain perolehan barang dagang dan pemasaran barang dagang. Oke, yang lanjut. Yang kedua yaitu perusahaan manufaktur dalam berpendekatan purchasing sebagai pengorbanan sumber ekonomi disajikan dalam laporan rugi laba yang dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu pengorbanan ini dikelompokkan pengorbanan sumber ekonomi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua yaitu biaya produksi, di mana biaya produksi tersebut pengorbanannya dikelompokkan menjadi 1 dan dirinci menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua itu biaya produksi. Lanjut, yang kedua itu biaya produksi. Untuk pengertian dari biaya produksi adalah merupakan biaya-biaya yang untuk mengolah bahan baku dan menjadi bahan jadi dari siap dijual belikan. Nah, itu yang untuk biaya produksi. Yang kedua itu biaya pemasaran. Yang biaya pemasaran tersebut adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran produk jadi. Yang keempat yaitu biaya administrasi, itu pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain produksi dan pemasaran produk. Begitu, sekian dari saya. Sekian dari video saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan pengetahuan teman-teman. Atas perhatiannya sekalian lagi, terima kasih. Salam sukses.